Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya untuk semuanya, sahabat-sahabat BPD. Kali ini kita di program Curming, episode ke-6. Kali ini kita punya tema adalah pengalaman amnesia fugu dan depersonalisasi kepada para penyintas BPD dan DID. Kali ini teman ngobrol aku untuk Curmeng episode ini adalah founder dari komunitas DID Indonesia. Namanya Anastasia Wella. Sebentar aku akan invite beliau. Kita akan coba dulu pencet yang ini. Lalu gimana ini, kok tidak mau kah guys? Sebentar ya. Beliau, salam kenal semua, salam kenal juga. Just kasih, terima kasih sudah mau nonton kita di sini di program curhat mingguan ini. Kalau kalian nanti mungkin ada, tadi aku udah kirim bikin Q&A. Kalau kalian mau ada tanya-tanya tentang apapun itu yang berhubungan dengan borderline personality disorder atau DID, dissociative identity disorder, bisa, karena kali ini kan tamu kita adalah foundernya dari komunitas DID Indonesia. Tentu beliau punya pengalaman yang ya cukup lah ya gitu. Oke, mana ini aku udah invite tapi mungkin beliau belum melihat, atau Wella, if you're there, seperti yang tadi aku udah WA, kalau probably kadang-kadang juga di Instagram live ini unable to join katanya. Kamu yang minta join, coba kamu yang minta join, aku yang masukin nanti deh. Karena unable to join dia, berarti lagi error juga. Karena kemarin pun dengan psikolog klinis Mbak Tara di Tors juga itu, akhirnya beliau yang minta untuk join. Coba kali ini Wella yang coba minta join deh, nanti aku approve. Gitu guys, sekali lagi kalau kalian punya pertanyaan apapun itu, kita buka Q&A nanti. Kan ada tombol kayak buat nanyanya gitu ya. Nanti itu aja, tulis aja nanti setelah kita, ini kan segala macam apapun itu akan kita bahas yang berhubungan dengan kesehatan mental, terutama kali ini adalah yang berhubungan dengan BPD dan DID, atau misalkan secara luas, mental health yang luas juga nggak apa-apa. Nanti kita akan coba untuk jawab, tapi jawabnya based on our experience ya guys ya, berdasarkan pengalaman kita sendiri sebagai penyintas. Lalu juga kita nggak mungkin menjawab kalau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan medis, kita nggak mungkin dan kita nggak boleh karena kita bukan dokter gitu ya. Nggak etis juga, nggak pantas menurut aku juga ya. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian ada pertanyaan medis langsung kepada ke dokter kalian masing-masing gitu. Wella, gimana? Sudah bisa terima kita apa belum ini si Anastasia Wella? Mungkin kalau unable to join lagi, mungkin Wella-nya bisa untuk request untuk join gitu. So guys, pokoknya nanti kita tetap akan buka Q&A, tapi sekali lagi ingat, jawaban kita adalah jawaban-jawaban dari yang based on our experience. Dan juga bukan pertanyaan-pertanyaan medis, karena kita nggak mungkin akan memberikan jawaban-jawaban untuk kalian dari situnya gitu ya. Ada unable to join, dia well mungkin kamu yang minta join karena dari sini nggak bisa untuk kita join gitu. Ya, untuk brief singkat itu dari aku adalah kalau dulunya DID itu dissociative
dissociative identity disorder itu namanya multiple identity disorder atau MID, tapi sekarang entah kenapa jadi disebutnya DID. Mungkin nanti yang bersangkutan sebagai penyintas DID bisa menjelaskan lebih spesifik. Hai Mbak Dian, terima kasih udah join, karena ada Wela juga ya. Mbak Dian ini guys, dia juga salah satu founder dari Pijar Indonesia ya. Pijar itu dia komunitas kesehatan mental yang cross mental gitu. Apa kabar Mbak Dian? Kumaha damang? Well, coba Wela yang ini yang coba minta join deh Well. Jadi nanti aku bisa approve gitu. Atau mungkin karena Wela belum accept ketika kita live ketika kita fallback, jadi ngaca gue. Oh, Kak Kris, halo Kak Kris. Wela udah join di sini. Terus Wela minta untuk kita join secara ini deh, Well, secara nanti ada tombolnya di situ X for join gitu kalau nggak salah. Aku agak kurang paham. Karena kalau aku yang invite kamu, padahal sama Kak Kris, nah ini bisa aku view, lalu go live with Anastasia. Wela, kita tunggu guys. Tadi padahal sama halo ngobrol gitu. Hai, how are you? Baik. Ini kok jadi cuman layar kita berdua ini. Gimana caranya mengatasin? Guys, ya, karena memang kalau untuk program Turming memang kita tidak bisa kita tidak bisa beramai-ramai karena kita punya rules-nya gitu. Jadi karena hanya satu dengan satu aja gitu supaya lebih efektif. Oke. How are you by the way? I'm really like excited when I heard that you get pregnant. Finally. Thank you. It's been a long time you've been like untuk mengharapkan ini kan ya. Ya, penantian lama ya. Sih. Sampai berdarah-darah ya. Pengalaman yang sampai nggak boleh hamil. Tapi akhirnya bisa juga melalui promil. Oke, Well, mungkin kamu bisa kasih sedikit kayak introduction gitu, Well, introduction buat yang nonton di sini, karena kan nanti ini akan aku save di IGTV kita dan kemungkinan juga nanti akan kita upload juga di YouTube kita. Coba kamu kasih introduction dulu, Well. Hai, salam kenal semua. Aku Wela. Ya, kalau udah banyak yang kenal nggak apa-apa. Aku background-nya sekarang masih jadi ibu rumah tangga yang hamil. Happy pregnancy. Nah, terus kalau dari penyintasnya, aku adalah seorang penyintas dissociative identity disorder dan bipolar affective episode mania ya. Yang tipe 1. Kayak gitu sih. Itu aja udah Regi perkenalannya. Oke, kalau aku mau tanya nih, mungkin sebagian di sini masih kurang gitu aware dengan DID itu apa sih gitu kan ya. DID itu gejala-gejalanya apa aja, symptoms-nya apa aja atau gimana. Coba kamu, kalau penerangan dari kamu gimana? Oh, ada adik iparku di situ. Hai Febri, hai Kak Christine. Hai Febri. Kak Kris juga hai, Teh Dian hai. Teh Dian hai. Terus kalau DID itu kepanjangan dari dissociative identity disorder. Ya sebagaimana namanya ya, disosiatif tuh gangguan disosiasi, berarti ada gangguan
disosiatif identitas, jadi ada gangguan identitas pada seseorang gitu kan, atau dalam bahasa awamnya itu gangguan kepribadian ganda kalau di ininya. Jadi gangguan kepribadian ganda ini memang nggak bisa langsung didiagnosa langsung gitu, langsung dipastikan gitu dalam satu kali atau dua kali pertemuan dengan psikiater itu memang nggak bisa karena memang butuh observasi mendalam dan yang apa namanya observasinya itu juga nggak sebentar gitu. Saya juga mengalami observasi itu sampai kurang lebih 2 tahun ya, baru kemudian bisa didiagnosa seperti itu. Nah, DID sendiri itu gejalanya dia mengalami DID itu pasti mengalami amnesia fugu. Jadi amnesia fugu ini kayak gini. Jadi aku punya pengalaman dulu. Kenapa ketika awal aku datang ke psikiater itu dibawa oleh orang tua gitu kan? Itu didiagnosanya awalnya itu adalah gangguan cemas. Awal sekali itu anxiety disorder ya, gangguan cemas. Nah, pas gangguan cemas itu, tapi aku ngerasa bahwa moodku fluktuatif gitu kan, sangat mood swing banget gitu kan, berubah-ubah, nggak pasti gitu. Terus kemudian aku selalu mengeluh mengalami hilang ingatan, aku tuh kayak hilang gitu loh, hilang ingatan, aku lupa akan sesuatu gitu, lupa akan sesuatu yang terjadi gitu. Nah, tapi dokter yang pertama memang belum apa namanya belum mengobservasi ke arah sana, tapi saya sudah dikasih obat. Terus kemudian berpindah lagi ke psikiater yang lain, mungkin karena pada saat aku datang, pada saat itu gejalanya lebih spesifik ke bipolar ya, karena memang Perubahan mood ya. di ID itu juga perubahan moodnya juga luar biasa gitu kan. Dan ternyata aku juga baru tahu bahwa perubahan mood di dalam DID itu berpengaruh sangat penting gitu kan. Sangat apa ya, berpengaruh besar gitulah istilahnya. Berpengaruh besar. Nah, jadi waktu didiagnosa bipolar disorder waktu itu kan. Nah, tapi di situ aku selalu bilang sama dokterku, "Dok, aku tuh aku tuh hilang ingatan," gue bilang kayak gitu. Kayak aku ngerasa amnesia gitu, hanya amnesia. Apa aku tuh pikun gitu loh. Aku ngerasa aku pikun, selalu melakukan sesuatu, tapi aku nggak tahu kapan melakukannya gitu. Terus itu pun aku dikasih tahu sama adikku, ibuku gitu. Bahkan pernah di satu hari aku hilang, aku entah di mana sampai 3 bulan katanya. Terus pada saat itu adikku nelpon. Jadi adikku nelpon aku dan aku tuh mati-matian bilang bahwa aku nggak punya adik, kamu tuh bukan adikku. Jadi adikku tuh nangis gitu kan, karena dia ngerasa Kamu aku siapa bisa nggak gitu punya, ya? Kamu iya, siapa nih? kamu Ya, ya. siapa? Aku nggak punya adik kayak gitu-gitulah. Terus apa? Akhirnya hal-hal itu yang disampaikan ke dokter pada saat itu, yang kemudian aku dirujuklah ke RSCM kan. Di RSCM ini kemudian aku diobservasi gitu kan. Panjang banget observasinya dan beberapa dokter yang nanganin. Terus kemudian dokter ini juga melakukan riset gitu kan, riset. Jadi bukan hanya dari pengakuanku, karena kalau hanya pengakuanku mungkin menurut mereka, menurut bahasanya dokter pada saat itu, bisa jadi aku manipulatif gitu loh, memanipulasi Oke. apa yang ini gitu. Ya, Jadi ya, ngerti. dokter ini meriset gitu, meriset, beberapa dokter ini meriset, datang ke lingkungan, terus mewawancarai beberapa orang gitu. Nah, terus akhirnya setelah itu pada 2013 itu kan mulai observasi kan, terus 2015 itu mulai ditegakkan diagnosa bahwa aku adalah orang dengan DID begitu. Akhirnya aku menjalani serangkaian apa namanya terapi-terapi gitu. Terapi. Jadi kenapa aku nanya, awalnya kan aku denial ya, aku mengingkari gitu. Itu tuh penyakit apa sih dong? Aku bilang, aku tuh nggak pernah tahu itu penyakit atau bukan gitu kan. Itu Ya, penyakit ya, kok ya. nggak ada maksudnya, tapi yang aku alamin tuh aku tuh
apa sih bedanya aku sama pikun gitu kan. Aku ini pikun Oke. melakukan lupa melakukan sesuatu gitu. Terus ada penjelasan-penjelasan dari dokter bahwa aku melakukan kegiatan dan yang berbeda dari pikun yang mungkin Alzheimer itu ya kali ya. Itu adalah aku membentuk identitas gitu loh, identitas baru dan itu secara sistematis gitu ya, secara sistematis dan mempunyai lingkungan sendiri, mempunyai pola pikir masing-masing gitu dan punya identitas masing-masing gitu. Nah, yang apa namanya? Yang baru aku pahami itu adalah terus aku tuh dari masing-masing identitas tuh tiba-tiba punya banyak apa ya kayak barang-barang yang itu nggak aku banget gitu. Mm-mm. Jadi barang-barang yang Okay, itu I bukan. heard about this story before yang Mm-mm. because kita kan temenan ya Oh, sahabat-sahabat BPD, aku sama Wela ini teman dekat juga. Jadi aku cerita iya iya. sebenarnya udah sedikit tahu ceritanya. Yang aku mau tanya gini, Well, sekarang itu kan dibilangnya DID, dissociative Mm-mm. identity disorder. Dulu itu setahu aku dari MID kan, Ini apa multiple multiple identity. MPD, Ah, MPD, multiple oh iya personality iya MPD, disorder. personality disorder ya. Hmm. Itu kenapa sekarang istilah tersebut tidak digunakan lagi? Karena kan aku tahu kamu nih cerita sama aku, kamu nggak hanya 2 atau 3, bahkan kalau nggak salah kamu bilang ada 9 apa 7 gitu ya kepribadian gitu kan, yang kamu sendiri nggak tahu gitu kan. Nah itu Mm-mm. kenapa sampai sejarahnya gimana sih sis? Kalau akhirnya berubah gitu jadi DID bukan Aduh MPD itu lagi? kayaknya dokter ya yang paling paham ya. Aku sih Oke. sebenarnya nggak apa namanya kalau sejarah berpindahnya dari MPD kemudian jadi DID itu mungkin maksudnya gini. Yang aku tahu kalau MPD itu kan multiple personality ya. Multiple personality Iya. disorder. Kalau DID itu kan disosiasi identity disorder kan, disosiatif identity disorder. Jadi antara identitas dan personality. Kalau borderline itu kan lebih ke personality-nya ya, kepribadiannya ya. Kalau Iya. DID ini lebih ke gangguan identitas gitu. Gangguan identitas ini ternyata akarnya itu yang aku sepengalamanku dan aku baru tahu itu adalah dimulai dari gangguan cemas tadinya. Makanya begitu Oke. muncul ini kan akhirnya di ID ini dimasukkan ke dalam klaster atau apa klasifikasi di dalam gangguan cemas gitu. Jadi gangguan cemas tuh bisa kayak cabangnya banyak gitu loh. Cabangnya banyak. Jadi ada gangguan Ada range-nya disosiasi, ya. ada OCD, obsessive compulsive disorder itu, terus kemudian ada DID juga gitu. Tapi itu gangguan disosiasi yang tersendiri, cuma dimasukkan ke dalam klasternya gangguan cemas gitulah intinya. Itu Oke. kalau ku apa hasil diskusiku dengan dokter-dokter atau apa ya ahli dan teman-teman yang paham soal itu ya. Jadi dan aku baca-baca referensi itu uh, setauku seperti itu gitu. Tapi beralihnya MPD ke DID itu mungkin apa namanya teman-teman dari apa ya dari Akademisi kali ya, atau profesional yang akademisi lebih bisa atau menjawab ya. profesional apa profesional yang lebih paham kali ya gitu. Iya, kita juga di borderline ini, aku merasakan juga sih kurang lebih sama ya. Tapi Mm-mm. sampai aku juga ngobrol nih sih sama beberapa dokter, terutama dokter yang nanganin aku. Kadang-kadang tuh aku Mm-mm. juga ngerasa kayak punya short term memory loss gitu. Jadi I Ya ya. really don't like remember for what I'm doing just in a few days gitu kan. Sampai Mm-mm. kayak benar-benar jadi autopilot, tubuhnya tuh jadi autopilot gitu. Dan kita Mm-mm. nggak ingat, benar-benar nggak ingat kalau tidak ada yang mengingatkan gitu. Even though nggak cuma, tapi nggak Mm-mm. sampai kayak kamu maksudnya berbulan-bulan ya, tidak. Ini Nggak short sampai term aja. membentuk identitas baru kan gitu. Iya, Mm-mm. tapi kita punya itu juga kayak short term memory loss juga kita punya juga itu. Ya ya Yang ya. benar-benar kita nggak tahu kalau nggak diingetin orang gitu. Sama sebenarnya, tapi itu Mungkin itu termasuk dari yang amnesia fugu juga nggak sih? kayaknya itu lebih ke ini deh. Kayaknya itu lebih mungkin ya itu lebih ke depersonalisasi ya. Jadi memang hampir sama makanya apa namanya depersonalisasi dengan amnesia fugu ini memang
kelihatan hampir mirip gitu ya. Tapi kayaknya sepengalamanku berbeda ya. Karena kayak tadi yang kamu ungkapkan gitu, bahwa depersonalisasi itu banyak teman-teman yang ngalamin itu katanya, apa namanya, dia seperti jadi kayak ruhnya atau jiwanya itu lepas dari raganya gitu loh. Jadi kayak keluar kayak mengamati diri kita sendiri Iya, gitu iya, kan. iya. Kayak Ah, nonton ah, film diri mm, kita sendiri gitu. Nah, tapi iya. tidak membentuk satu identitas gitu kan. Terus ini mengamati diri kita Betul. sendiri, terus kemudian melakukan sesuatu di luar kendali kita gitu kan. Tapi kalau amnesia fugu, itu kita nggak melihat diri kita, sama sekali nggak tahu kalau Oh, aku itu oke. mengalami hal itu gitu. Malah kita sendiri Oke. nggak tahu kalau kita mengalami amnesia fugu tadinya gitu. Kecuali sudah Oke. menerima And uh, nggak, maksud aku itu it can last untuk for couple months gitu, really like bisa sampai berbulan-bulan gitu. kalau kalau untuk dissociative identity itu nggak bisa ditentukan sampai berapa berapa lama ya, bisa 1 menit, 2 menit, atau 1 minggu, 1 hari, dua Oh, hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu itu tidak bisa ditentukan karena kan tergantung sebenarnya kan bagaimana di ID ini kemudian bisa bisa mengalami switching ke kepribadian yang lain. Ini sepengalamanku ini, kalau aku biasanya switching itu dulu mengalami switching itu biasanya aku apa mengalami apa ya, kayak ketemu atau tertrigger dengan sesuatu hal yang itu sama dengan trauma masa laluku gitu, yang belum selesai, trauma masa laluku yang kurasa belum selesai. Jadi aku kalau melihat itu aku menjadi merasa tertekan gitu kan, tertekan, terus kemudian aku ngerasa ketakutan, ngerasa cemas, cemas, muncul cemas, terus akhirnya karena cemas banget kan jadi migrain ya, karena ngap-ngapan, terus akhirnya aku ngerasa nggak mampu menghadapi itu, akhirnya aku men-switch, mengcover gitu loh. Jadi aku jadi kepribadian, jadi menyelesaikan, identitas yang lain gitu ya. iya iya, mengcover dengan identitas Mm-mm. yang lain gitu, kayak gitu. Nah itu bagian dari apa ya, pertahanan diri aku sih pada saat itu. Tapi Ya, self ya namanya mechanism ya. self defense mechanism, tapi nggak mandiri, nggak Mm-mm. ini, nggak dewasa, jadi nggak mature. Jadi Iya, istilahnya iya. aku kayak lari dari apa ya, lari dari realita gitu loh, istilahnya untuk Heeh. menyelesaikan itu gitu, untuk menyelesaikan masalahku yang aku anggap aku nggak mampu menyelesaikan itu gitu, Mm-mm. kayak gitu Um, sih bro. tapi uh, sepanjang kamu tahu dan kamu juga akhirnya menyadari kalau kamu punya DID itu, berapa alter ego yang kamu punya ini berapa? Karena I've watched you before. Actually, I've known you before, like we've known each other like secara personally gitu kan. I saw your interview di Hitam Putih waktu itu. Actually benar. Aku lihat kamu ada di Hitam Putihnya, ada di Kobuzer, and I was thinking at that moment, oh, waduh gokil juga nih orang gitu ya. Kok bisa sampai bla bla sekian itu, ya, coba kamu ini lagi sih, terangin lagi deh, pada saat itu kamu bisa sampai punya berapa identity tuh? Kan pada saat itu sebenarnya kalau aku sendiri apa penemuanku itu ada 9 sebenarnya, ada sembilan 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 identitas ya, 9 identity. Nah 9 identity ini tuh termasuk host ya, termasuk aku gitu. Nah Oke. terus apa namanya, kemudian 9 identitas ini ada yang kenal, ada yang enggak, dan aku nggak kenal gitu kan. Ada yang aku nggak tahu, ada aku yang nggak kenal. Cuman aku mengumpulkan data-data identitas ini tuh ya apa ya, di coaching gitu sama 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 psikiaterku, sama psikologku tuh aku di coaching gitu. Gimana caranya supaya aku bisa bisa secara langsung bisa mengetahui, walaupun aku nggak kenal, walaupun aku nggak bisa berkomunikasi dengan identitas yang lain gitu kan, tapi aku mengetahui bahwa ini tuh ada gitu kan.
Nah, aku di coaching, kemudian ketika aku menemui seorang dengan menyebut namaku dengan yang lain, aku nggak boleh menolak apapun yang aku temukan. Aku harus mencatat dari hasil semua catatan dan risetku itulah aku tahu bahwa ada sembilan identitas yang aku temui gitu. Nah, dari 9 identitas itu ternyata psikolog dan psikiaterku justru menemukan ada 10 identitas. Jadi ada satu identitas yang aku nggak pernah temui. Oke, Ada satu identitas yang oke. aku nggak pernah, maksudnya yang aku nggak pernah dapat datanya, dan aku nggak pernah dapat ketemu sama dia gitu kan. Dan satu identitas ini ternyata adalah identitas master. Jadi master key-nya identitas yang lain. Oh, Jadi sepertinya dia itu yang bisa mengendalikan identitas yang lain itu gitu. yang lain. Oke, Hmm. oke, oke, Tapi aku pun oke. nggak pernah tahu itu, nggak pernah dapat datanya dan nggak pernah tahu. Tapi psikolog dan psikiaterku yang menemui malah gitu. Iya, 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 iya. Itu honestly kalau kita punya apa maksudnya disorder seperti kamu udah pasti sangat amat mengganggu keberlangsungan hidup kita kan ya. Aku sudah yakin itu. Dan setelah itu, maksudnya setelah you've get that apa diagnose and then what are the treatments yang kamu dapat itu treatmentnya apa aja sih sampai kamu sekarang bisa di tahap ini gitu. Treatmentnya ya, treatment yang aku dapat mulai dari itu. Bentar aku nyapa dulu, ada Mas Hendra ini yang apa namanya wartawan Jawa Pos yang pernah ini apa namanya yang pernah menulis berita tentang saya sampai dua episode itu. Uh, Halo Mas. jadi halo Mas Hendra. Nah terus gini, jadi ceritanya itu kalau apa treatment yang aku dapat gitu kan dari mulai awal itu sebetulnya dari aku dapat dua ya antara treatment dan coaching gitu. Jadi aku di coaching dan di treatment gitu. Ya di coachingnya itu di coaching untuk apa namanya istilahnya apa ya memprogram ulang apa istilahnya memoriku yang kusut karena traumanya yang dulu gitu kan. Terus yang keduanya di treatment supaya menyelesaikan trigger satu persatu gitu supaya si identitas ini bisa berfusi gitu. Jadi melebur jadi satu kembali gitu dengan menjadi identitas yang apa yang hostnya yang dominan itu. Nah, terus yang pertama aku dulu banget itu aku apa namanya di coaching untuk apa namanya untuk mengatasi atau menghadapi kecemasannya kan awalnya itu apa namanya dari gangguan cemas ya. Jadi kecemasannya itu awalnya aku jadi di coaching bagaimana aku menghadapi gangguan cemas itu. Jadi melalui CBT kayak gitu-gitu. Oh, Apa sama juga namanya? kayak kita ya. Berarti sama borderline sama ya, CBT, DBT gitu Iya ya, CBT, sampai activity juga CBT ya. awalnya aku CBT untuk menyelesaikan itu. Ya, ya. Terus yang kedua ya pasti tentu pakai terapi obat ya, pakai farmakoterapi itu. Terapi. Terus Ya. kemudian aku juga ada akhirnya yang paling panjang itu adalah psikoterapi. Jadi aku dapat psikoterapi dari psikiaterku gitu kan. Jadi aku apa di psikoterapi ini sebenarnya aku tuh justru nggak ngerasa kayak di terapi gitu karena kita ngobrol cuma sepertinya apa psikiaterku ini kayak punya progres gitu dalam psikoterapi itu gitu. Karena Iya, aku oke. menemui dari psikoterapi itu aku menemui satu persatu triggerku gitu. Trigger ini dikumpulin gitu sama psikiaterku nih. Trigger utama apa aja gitu yang membuat dia bisa berpotensi untuk apa namanya bisa switching gitu. Nah terus kemudian satu persatu lah diselesaikan apa namanya triggernya ini gitu. Nah terus kemudian aku juga dapat terapi melalui art ya, melalui terapi. Aku pernah di satu satu saat gitu kan, suatu saat gitu dalam beberapa bulan hampir hampir 1 tahun aku tuh mogok bicara gitu sama sama
psikiaterku. Sebenarnya aku bukan mental block karena aku datang kok gitu loh. Datang ke psikiater, datang ke psikolog. Tapi aku nggak Oke. mau bicara gitu loh, nggak mau bicara dan bingung gimana mau bicaranya gitu. Akhirnya aku disodorin kertas, diminta gambar, terus ada beberapa instruksi sih di dalam terapi itu, di sesi Menggambar terapi art tersebut. itu, menggambar ya, ada menggambar, ada mozaik, ada Ya, ya. beberapa gitu kan. Nah, kayak gitu. Ternyata itu ampuh gitu loh menemukan triggerku dan kemudian bisa menyelesaikannya dengan cara mereka gitu. Kayak gitu. Nah, akhirnya sampai tahun 2019 ya, 2019 itu aku sudah mulai mulai bisa satu persatu menyelesaikan. Jadi pada saat itu yang masih sering muncul gitu kan, masih sering muncul itu ada lima identitas ini, ada 5 kepribadian ini gitu. Lima Termasuk kepribadian hostnya. ini. Hmm? 5 termasuk host. Ya, termasuk hostnya. Oke. 5 kepribadian ini termasuk hostnya. Nah, tapi di pada saat 5 identitas ini kemudian 9 menjadi 5 kan, menjadi 5 identitas ini muncul mulai Oke. gangguan mood yang dominan. Gangguan moodku yang Oke. dominan banget. Jadi aku punya gangguan mood yang dominan. Akhirnya justru gangguan mood ini yang bisa mempengaruhi gitu. Kalau misalkan moodku pada saat itu kan kalau namanya gangguan mood kan bisa bisa depresif banget, bisa hype banget ya, Manik. bisa mania banget Manik. ya, bisa mania banget. Nah, pada saat depresi banget gitu kan, itu bisa berpotensi aku switching karena apa? Karena aku kemudian muncul apa trauma-trauma yang dulu gitu loh, yang belum selesai lah istilahnya kayak gitu. Yang Mm-mm. belum selesai. Nah, Mm. pada saat aku mania banget, itu juga bisa berpotensi switching karena apa? Karena perilaku impulsifku ini gitu kan, itu nggak terkendali gitu loh. Jadi Iya. tiba-tiba Iya, iya. jadi gangguan mood itu. Nah, tapi kalau moodku itu kemudian stabil gitu kan, moodku itu jadi stabil, itu biasanya aku juga akhirnya nggak switch gitu loh, nggak ngerasa bahwa switch gitu. Jadi nggak ada laporan-laporan lagi. Lu kemarin ke sini, tiba-tiba lu ditemuin di jembatan, misalkan kayak gitu. Atau tiba-tiba lu di sini, kayak gitu-gitu. Iya, Nggak ada iya, iya, lagi iya, iya, laporan, iya. gitu kan. Oke. Iya, iya, BTW, iya, iya. So, nyapa lagi. apa? Itu ada Siapa lagi? mentor mentor art terapiku tuh, Mas Tri Wahyudi. Halo. Halo Maestri, halo juga Citra. Tadi aku lihat Citra join dari Halo Bandung Citra. tuh ya. Ya, Hmm. So untuk kalau gitu. aku membayangkannya gini, art terapi gitu ya. Kalau aku juga melakukan art terapi, kebetulan memang aku adalah anak band ya. Jadi aku limpahkannya tuh ke situ. Jadi sebelum I was diagnosed as a borderline personality disorder, aku memang sudah berkecimpung di dunia musik kan. Jadi aku melakukan art therapy di sana. Jadi kayaknya tuh kalau kita punya kesehatan mental yang terganggu, art terapi itu juga penting ya. Ini secara Ya, ya, keseluruhan ya, loh ya, maksud ya, aku ya. penting ya. Ya, buat katarsis ya, buat meluapkan emosi kita, buat Ya apapun itu melukis uh, kah, menggambar, bernyanyi, buat bermain musik muntahin atau apa yang kita jawab. pikirkan Ah, tapi nggak ah. bisa kita bahasain kan. Nah itu Tapi yang sering tuh. tapi BTW bro, kalau kalau gue boleh tahu ya itu kalau misalkan nih teman-teman borderline personality ini mengalami depersonalisasi itu kan lu pasti tahu kan akhirnya polanya kan, pola ketika Ada lu punya apa punya pattern. ya patternnya itu kan lu tahu ya. Itu apa sih yang kalian lakukan gitu Kak untuk istilahnya kayak mencegah atau lu mengatasi depersonalisasi itu sendiri? Ya aku tahu sih memang nggak semua borderline personality apa namanya mengalami itu gitu kan. Tapi kalau lu Ya pernah kalau ngalamin itu apa sih biasanya kalau yang kalau aku sih gini, actually I cannot say that ini aku bisa pattern gitu ya. Kalau pattern berarti dia sudah punya kayak ritmenya tuh gitu kan, pattern kan, ada ritmenya yang bisa kita ketahui gitu.
dengan seminggu berapa kali, di jam berapa. Sebenarnya sih nggak kayak gitu. Patternnya tuh fluktuatifnya nggak bisa kita predik gitu. Tapi aku Enggak, tapi punya maksud gue kayak bukan udah ada bukan feeling bukan gitu. pattern waktu tentunya gitu. Maksudku gejala yang timbul gitu. Ketika lu gejala yang timbul gitu loh. Kayak kumat gitu. Uh, aku udah ngerasanya tuh entah apa pokoknya. Oke, nyambung lagi guys, sahabat BPD, nyambung lagi. Tadi ada permasalahan sedikit dengan connection. Oke, kita bisa balik lagi. Ya, kalau aku pribadi, aku itu udah tahu nih, udah bisa distinguish, tapi masih udah bisa membedakan gitu di hati ini ada yang beda istilahnya. Sinyal apa Regi? No, I am fine. I think it's from you. Aku masih fine loh. Halo, tem, hai semuanya. Can you hear me? Like, bisa lihat kan? Sinyal siapa sih? Aku full loh. Nah, aku pakai Oke, wifi. lanjut. Oke, ya, Gimana kalau aku tadi? kan udah bilang aku tuh udah bisa distinguish if I have this like weird feeling yang aku bilang itu sebagai patternnya, aku udah bisa distinguish hal tersebut. And then my way out itu adalah aku minum obat dulu, lalu aku mandinya sis. Kalaupun aku lagi tidak mau mandi, seenggaknya tuh satu kepala nih basah kuyup semua gitu ya, with an ice water, pakai air es yang benar-benar air esnya tuh banyak gitu. And then aku mindfulness. If nggak terjadi perubahan supaya mencegah baik itu, aku belum tahu tuh, bisa kadang-kadang kan tergantung ya, kadang-kadang itu jadi mania, kadang-kadang jadi depres gitu kan. Aku masih belum bisa distinguish nanti mau jadinya apa, aku belum bisa distinguish. But when that symptoms occur, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain nih, misalnya setelah mindfulness sudah sampai setengah jam lebih gitu ya, aku minum obat tidur aku kan konsumsinya kan untuk antipsikotiknya adalah Seroquel ya. Seroquel kan aku juga ngantuknya parah. Aku langsung segera minum itu supaya aku tidur gitu. Karena aku sudah punya pengalaman, if aku lebih takutnya kalau lagi mania sih. Kalau lagi mania tuh aku, aduh, kayaknya bukan hanya membahayakan diri aku sendiri, tapi membahayakan orang sekitar gitu. Jadi it's better for me untuk lebih dibiarkan istirahat tidur aja daripada manianya yang sampai bisa punya kemungkinan mencelakakan orang lain gitu. Kalau aku sih gitu. Tapi ini juga tips dan trik ini juga banyak sekali dari komunitas kita yang aku bilang kayak gini. Kenapa dengan harus air es Mas Regi? Kenapa? Aku selamanya bisa pakai air hangat, bla 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 segala macam. Because I read it somewhere gitu. Kenapa with an ice water? Maksudnya tuh supaya apa namanya, kayak nerve system yang di otak kita tuh ke freeze dulu sih gitu. Jadi dia nge-freeze supaya kita nggak overthinkingnya tuh yang kemana-mana gitu. Gitu. Aku tidak tahu istilah scientificnya apa, tapi aku pernah baca. I mean like I forgot it. Tapi maksudnya supaya pada intinya nerve system di otak kita itu nge-freeze dulu supaya kita nggak overthinking atau ngapa-ngapain yang jadi negatif. Dan itu baru kita bikin mindfulness kah atau apapun. Kalau nggak bisa juga ternyata itu akhirnya minum obat-obat antipsikotik gitu. Kalau aku sih gitu, but I don't know juga yang lain-lain kenapa atau gimana ya untuk yang masalah depersonalisasi ini. Aku juga kurang begitu paham actually, karena kita nggak terlalu ngebahas this issue. I think it's not really as a major issue untuk orang-orang dengan borderline kayaknya sih. Itu ya, I don't know. Tapi banyak juga kan yang ngalamin kan. Paling nggak kalau kalian itu biasanya kalau kamu sih ya, kamu berapa lama sih biasanya kadang-kadang ngalamin depersonalisasi gitu? Kalau ngalamin kayak gitu tuh biasanya itu berapa lama? Misalnya ada berjam-jam atau sampai berhari-hari itu atau gimana? Atau hanya saat itu aja gitu? Saat itu aja. Dan I never had any experience yang by days gitu. Nggak pernah. By days itu aku nggak pernah.
ya karena itu aku selalu kayak udah langsung untuk kayak cari coping, aku langsung coping gitu. Aku usaha untuk copingnya gimana gitu. Jadi nggak pernah last for days juga nggak pernah. Mungkin hanya 24 jam karena abis itu misalkan aku nggak kuat, aku akan minum Seroquel gitu. Aku minum Seroquel aku antipsikotiknya yang kadang-kadang suka aku bikin double dose supaya tidur benar-benar tidur gitu. Dan besoknya setelah itu ya udah aku udah lupa. Aku just like being a normal person yang biasa aja gitu sih. Hmm. Berarti nggak Kalau nggak misalkan ini bang, nggak berhari-hari gitu, nggak juga ya? oh enggak karena aku udah kayak apa namanya udah paham karena apa itu efeknya ketika aku misalkan melarutkan meromantisasi perasaan tersebut, aku sudah tahu nanti itu seperti apa loh gitu. Ini kalau misalnya gitu. Mhm. Dan karena sudah punya banyak pengalaman, ya aku langsung cari-cari yang uh, gimana way outnya gitu. Ya udah lebih baik misalkan tidur ya tidur aja udah gitu. Karena juga kita Mhm. meromantisasi perasaan-perasaan tersebut menurut aku juga agak kurang dewasa ya karena apa ya mungkin misalkan mereka adalah penyintas-penyintas yang masih baru terdiagnosa atau masih belum cukup aware dengan what is actually mental health, especially in borderline personality disorder, mungkin masih suka tuh banyak juga member kita yang kayaknya seperti aku lihat nih, misalkan dia apa namanya langsung ngobrol sama aku gitu, yang aku rasa oh dia masih suka meromantisasi perasaan tersebut. And I always talk to them, aku bilang, misalkan nangis tanpa sebab, misalkan kecewa tanpa sebab, misalkan apapun itu yang kita rasakan, apapun itu ya. Aku sering ngomong sama mereka, just feel it, rasain aja. Kamu mau nangis, ya nangis silahkan. Kamu mau sedih, kecewa, silahkan rasakan itu. Karena apa? Karena that's a human feelings gitu, and we are a human being gitu. Jadi aku nggak akan bilang jangan nangis gitu, jangan mau kalam jemput, nggak, no, I didn't say like that. Aku akan bilang rasakan itu semua, rasakan kamu nangis berjam-jam nangis, but tapi pakai timer gitu. Timer, maksudnya timer gimana Mas Regi? Banyak yang ngomong kayak gitu. Maksudnya timernya ini kamu sendiri yang menentukan, misalkan kamu mau nangis nih, ya nangis aja nggak apa-apa, silahkan. Tapi kamu timer kan, kamu kasih timing, kira-kira gue mau berapa nih nangisnya, berapa lama gitu. Sejam, oke, jam. Oke, menangisnya mau 3 jam, oke 3 jam. Itu kamu sendiri yang merasakan, yang merasakan kira-kira kamu butuhnya berapa lama. Kenapa di timer? Ya supaya kita sebagai manusia merasakan kita punya perasaan tersebut karena we are a human gitu kan. Kita bukan robot dan kita nggak akan mungkin pengen jadi kayak robot juga gitu. Nah, melatih untuk timer ini sis, aku juga tuh agak, maksudnya bukan agak, tapi aku latihannya juga takes time ya. Nah, kalau kita soalnya kalau kita sudah kayak membuat timer tersebut, secara otomatis tuh sis sekarang aku tuh kayak udah tanpa aku lihat jam ya. Misalkan oke, gue nangis tanpa sebab nih ya, kita punya yang semua tanpa sebab kan. Apalagi yang punya trigger ya, ini yang aku maksud yang tanpa sebab. Itu misalkan aku timerkan diri aku 2 jam gitu, oke itu 2 jam nangis aja kayaknya cukup, oke 2 jam tanpa aku melihat waktu jam di handphone atau dimanapun itu ya, aku lihat waktunya itu aku udah kayak punya barrier sendiri gitu, jadi kayak udah kebentuk tembok yang mentok gitu, gitu, jadi nggak nembus gitu. Nah timer ini yang memang ternyata perlu latihan gitu, perlu latihan ini timer ini supaya nanti kita nggak bisa tembus tembok itu gitu. Nanti kan maksudnya kan, you know what I'm Mhm. saying right? Ya, Ya ya. gitu, nanti lama-lama tuh kayak udah nggak perlu ngeliat jam lagi. Dulu memang latihannya tuh kayak oke timernya 1 jam ya Gi, lo nangis-nangis, oke. Oh udah 1 jam, oke Gi, udah 1 jam udah cukup. Nah, by the time lama-lama akhirnya nggak perlu ngeliat jam itu udah kayak otomatis aja gitu. Misalkan sejam, ternyata udah nggak nangis lagi gitu. Oh pas Udah lihat jam, oh terbiasa udah sejam karena. gitu. Dan itu perlu latihan memang. It takes time. Aku nggak bisa bilang waktu belajarnya ini 2 bulan, 3 bulan nggak bisa karena kan beda-beda ya. Ini kan copingnya kan beda-beda. Kalau di ID tuh kayak gimana untuk itunya? Do you know like you have the when the symptomsnya occur, kamu apa distinguishnya tuh kamu kayak gimana gitu?
Kalau kalau di DID itu kan sebenarnya polanya itu sebenarnya polanya jelas. Polanya itu jelas gitu kan. Kapan kapan misalkan maksudnya polanya jelas tuh pola-pola ketika apa gejala ketika akan mengalami switching itu jelas gitu. Tapi kita memang tapi kalau aku nggak tahu ya yang lainnya. Tapi kalau aku sendiri, aku itu nggak bisa memprediksi gitu loh. Siapa yang akan mengcover, siapa yang akan menguasai itu aku nggak bisa prediksi tuh gitu. Tapi kalau misalkan aku ngerasa, wah kayaknya gue ini udah mulai warning nih, gue nggak beres nih, gue mau mengalami ini meskipun mungkin nggak nyampe ke situ, tapi udah ada warningnya gitu kan. Terus dan kadang-kadang juga kalau misalkan aku ngalamin yang tapi rata-rata aku biasanya sedihnya itu kadang sedih tanpa sebab ya. Kalau aku kan sebenarnya akhirnya jarang mengalami depresi ya. Depresi itu aku sangat jarang, tapi aku lebih lebih ke Mania. didominasi manik ya, lebih didominasi oleh manik gitu kan. Tapi sekali depresi, aku nggak bisa cuman depresi 1 minggu 2 minggu, bisa sampai 6 bulan, bisa sampai 1 tahun gitu. Aku depresi. Ya depresinya lama banget, tapi itu sangat jarang gitu. Nah di depresi 6 bulan itu aku yang paling sibuk untuk ini apa namanya paling sibuk untuk mengatasi itu adalah pengatasi pada saat aku depresi, karena pada saat depresi itu kan kita pasti overthinking ya. Overthinking tuh pasti nanti, Iya, iya. gue dulu ngalamin kayak gini nih, gue ngalamin kayak gini, gue dibully gini, gue dapat kekerasan kayak gini atau apa, itu tuh semua itu warawiri gitu kan. Warawiri. Nah, Iya, iya, iya. kalau tiap hari kita kan itu depresi itu kan nggak maksudnya kita mengalami fase depresi, tapi ada beberapa waktu yang kita juga apa ya juga ada waktu untuk menghadapinya gitu. Jadi pada saat depresi ini pasti kehilangan minat, pasti banyak sedihnya gitu kan, pasti ada keputusan-keputusan yang misalkan kayak suicidal thoughts-nya lebih tinggi gitu kan. Aku misalnya sorry nih teman-teman jangan ke-trigger ya. Maksudnya keinginan bunuh dirinya tinggi gitu kan. Ya kayak gitu kan pasti ada di fase-fase yang depresi itu. Nah, aku biasanya bukan bukan kalau aku sih bukan meromantisasi juga, tapi aku juga bukan orang yang apa ya, maksudnya aku sedang depresi, aku sadar sedang depresi gitu. Aku Iya, nggak iya, iya. membiarkan, tapi aku juga nggak apa me, apa ya langsung ngekat gitu loh. Aku nggak bisa kayak gitu kan. Aku sadar aku depresi, tapi aku harus cari apa yang bisa membuatku apa ya istilahnya me, apa ya me, mengalihkan perhatianku gitu loh untuk overthinking ini untuk apa di fase depresi ini gitu. Kalau aku misalkan udah dalam kondisi karena depresi karena sedih atau depresi apa itu meskipun kita misalkan gini bro meskipun nih ya meskipun ini bukan bukan soal meromantisasi atau apa kalau kalau aku jadi bukan kalau aku lama apa dalam fase depresi itu bukan meromantisasi, tapi memang itu faseku gitu loh. Faseku seperti itu gitu kan. Tapi di dalam fase depresi ini aku harus menemukan apa yang bisa apa namanya yang bisa mengalihkan aku gitu kan untuk tidak terlalu jatuh dalam depresi gitu loh. Apapun itu. Kalau Berarti, aku misalkan nggak menemukan minat yang tadinya suka masak, misalkan nggak suka masak, yang tadinya misalkan apa namanya suka ngegambar jadi nggak suka, tapi pasti ada sesuatu yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengalihkan perhatian kita dan itu ada di masing-masing kita gitu. Kita nggak bisa menghambat depresi itu misalnya gue nangis kayak gitu terus udah nih kayak mungkin kamu udah expert kali atau gimana aku nggak tahu tapi kalau aku nggak bisa seperti itu artinya bukan meromantisasi juga tapi aku tahu gitu bahwa faseku seperti itu polaku seperti itu yang dipahami adalah polanya dari pola itu kemudian aku mencari lagi apa yang kemudian bisa
apa ya, di dalam fase-fase depresi ini aku nggak di line merah terus gitu loh. Ada di Oke. kuning gitu kan, yang nantinya bisa rilis tab hijau gitu loh istilahnya. Jadi nggak harus yang seharusnya aku masih mau nangis terus kemudian oh udah ya, aku nggak usah nangis, aku udah 2 jam nangis nih misalkan kayak gitu. Kalau aku nggak seperti itu kalau aku ininya apa namanya untuk merilisnya gitu. Tapi ada hal yang bisa aku lakukan untuk merilis itu gitu. Misalkan tiba-tiba aku menelpon entah siapa yang aku telepon, misalkan ibuku atau siapa gitu kan. Ya aku ngerti meskipun aku yakin kalau aku cerita masalahku orang ini nggak akan ngerti aku gitu kan, kalau orang depresi begitu kan ya. Tapi yang aku ceritakan dengan dia bukan itu gitu loh. Bukan itu yang Yang lain justru ya. kuceritakan, yang lain ya, yang lain yang bisa meredakan overthinkingku gitu. Kalau aku ini salah satu contoh ya, tapi kan teman-teman yang tahu ya, yang tahu core-nya masing-masing tuh untuk bisa Ya, ya. Nah, ya itu benar. Benar. apa namanya membuat Copingnya seperti pengalihan. apa? Iya, copingnya itu akan Hmm. seperti apa gitu. Tapi Iya, iya. menurutku kalau kita memang masih ada dalam fase depresi, kalau itu lama ya bukan berarti kita meromantisasi. Kalau meromantisasinya meratapi terus gitu kan. Ya aku sedih-sedih gitu Ah, loh. ah, Tapi ah. bukan kemudian Iya, iya, iya. bukan 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 kemudian aku menjadi stuck di situ gitu. Kalau aku Iya, sih iya. At begitu. least like I mean juga kayak gini. We knew it, but we cannot control it gitu kan maksud kamu Kita kurang lebih tahu kan? gitu loh. We knew it, tapi we just can control it gitu kan? Ya, kita nggak Ya, bisa mengontrolnya, terus mm, memaksanya untuk berhenti. Ah udah, gue nggak boleh kayak gini, gue nggak boleh. Itu tuh sama aja kayak toxic positivity, bro. Jadinya, ke ya, kita ya, ya. sendiri gitu loh. Ke kita Ah, ah, sendiri gitu ah, loh. ah, Karena gue ah, belum ah, puas dengan rasa ah, sedih gue gitu kan. Karena kan ah, kita ah, ah. nggak akan ada di satu titik yang selalu akan sedih gitu loh. Tapi Iya, kita betul. sendiri, karena kita dengan kita hidup sekarang aja bro, itu sudah peduli dengan diri kita sendiri gitu loh. Apalagi hanya Exactly. dengan ya Exactly. sorry to say ya, apalagi dengan hanya amnesia fugu atau depersonalisasi gitu. Ternyata kita tuh sangat apa namanya lebih berharga kehidupan kita gitu loh. Kita hidup itu kita sudah bertahan hidup sampai detik Iya. ini gitu kan, dengan kondisi yang kita alami Hebat itu banget berarti itu. kita udah mencintai diri kita sendiri, kita bertahan itu. Mm-mm. Oh, terima kasih kalian yang Iya. sudah berjuang bertahan sampai detik ini dan hidup dengan kondisi yang seperti ini gitu. Amin. Mm-mm. Tapi mungkin Oke. seperti kalau yang aku terangkan tadi dengan pakai timer itu probably it's Iya, me. iya, iya, itu kan Uh, core at, masing-masing kan uh, gitu. ya, kalau aku Hmm. seperti itu, it's me and it works for me. If enggak, aku memberitahuan ini untuk kepada beberapa orang yang bertanya bagaimana tips dan triknya. Aku bilang kayak gini, nggak semuanya juga bisa akhirnya berhasil seperti apa yang aku Betul, bincangkan betul. tadi. Sepakat, Ternyata sepakat. ya, Ya. ternyata memang core-nya beda-beda setiap orang. Jadi aku juga Mm-mm. it's been karena kalau aku kan it's been like one decade ya, 1 dekade untuk punya baru ininya enggak baru itu kayak 7-8 tahun sebagai ininya, sebagai terlihat penegakan diagnosanya borderline yang lebih utamanya gitu. Tapi memang sudah 10 tahun lebih untuk mental health yang terganggu. Juga kebetulan aku punya genetik yang keluarga aku juga banyak, termasuk papa punya skizo, dia ada adiknya papa, kakak-kakaknya papa juga. Jadi basically untuk knowledge about mental health dari aku brojol sis, aku tuh udah tahu gitu, aku udah paham tentang mental health gitu. Jadi memang itu kan seiring berjalannya waktu kan tentu kita belajar, the best teacher is experience kan, and I like udah experience-nya dari brojol istilahnya gitu. Jadi ya mungkin kalau misalkan yang baru-baru gitu, jadi aku paham karena it's not easy. Pertama untuk masalah denial kita, it's not that easy untuk kayak coba menyingkirkan rasa denial tersebut. Aku juga tahu it's not that easy karena juga ketika I was diagnosed as borderline personality disorder, itu juga aku punya denial gitu karena pada saat awalnya kan aku didiagnosanya kan skizo ya, aku berpikir oke,
oh mungkin karena bokap skizo jadi gue kena skizo juga kan, itu sangat mungkin karena genetik udah, lo mau lari kemana kalau lo punya genetik gitu kan, istilahnya kalau pola asuh atau kayak lingkungan, kita bisa cari lingkungan yang much better dan yang kita libatin nggak positif gitu, kita bisa cari. Tapi kalau genetik mau lari kemana lo, ada di lo samanya istilahnya kayak gitu kan. Tapi ya ya gitu deh. Oke sis, kita buat Q&A dulu ya. Tadi Oke, Kak oke, aku udah oke. bikin Q&A kan ya. Ada apa aja pertanyaannya karena it's been like gitulah ya udah. Oke. Pertanyaannya adalah dari aku nggak sebut namanya ya. Dari bla 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 bla. Daydreaming tiba-tiba tapi sekaligus masih sadar, itu wajar nggak sih di penyintas DPD dan di ID? Aku sering gitu katanya. Gimana menurut Daydreaming. kamu daydreaming yang tiba-tiba? Kayaknya sih Eh, kalau aku nggak untuk daydreaming sih kayaknya nggak termasuk di disorder manapun ya kalau, tapi dia tapi juga masih memang sekaligus ada masih sadar sendiri juga sih soalnya. apa maladaptive daydreaming tuh ada sih. Memang salah satu apa gangguan mental juga. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri yang di ID aku nggak ngerasain daydreaming yang tiba-tiba gitu sih, nggak sih. Nggak Ya aku juga enggak, mengalami itu. aku juga ya. Mm. Ya meanwhile juga dia bilangnya daydreaming tiba-tiba tapi dia sadar gitu. Ngerti nggak? Ini Oh makanya iya iya iya. jadi aku nggak mikir kalau misalkan kalau dia daydreaming tiba-tiba terus dia dalam keadaan sadar itu termasuk dalam disorder atau tidak. Kayaknya sih menurut aku ya nggak masuk disorder soalnya dia sadar gitu. Jadi kan dia bisa switchnya gampang kalau dia sadar. Kalau if dia nggak sadar, daydreamingnya itu menuntun dia untuk jadi orang lain, untuk jadi manipulatif, jadi impulsif atau apapun itu, baru sih menurut aku bisa dibilang disorder ya sih. Tapi aku nggak tahu deh apa itu Gimana? masuk kalau apa namanya derealisasi ya. Derealisasi sama depersonalisasi itu aku kurang paham juga bedanya di mana. Tapi mungkin tapi kalau daydreaming tiba-tiba tapi dia kemudian sadar, kurasa orang-orang yang lain juga mungkin mengalami begitu sih ya. Daydreaming kita sadar tapi kita berhayal gitu kan. Iya, Kita daydreaming gitu. uh, uh. Tapi kalau dia di Kalau aku, dalam fase seperti daydreamingnya itu, tapi dia kayak ngerasa bahwa raga apa jiwanya lepas, terus kemudian dia dia melihat dirinya yang apa ya, yang sedang melakukan sesuatu di situ, misalkan dia sedang sedang kayak impulsif gitu ya, lagi marah-marah atau lagi apa lagi. Nah itu kan lebih ke depersonalisasi kayaknya ya, kayak nonton film gitu. Kalau amnesia fugu kan sama sekali nggak ingat, kayak itu nggak nggak ingat. ingat. Oke, next question. Kak, kenapa BPD termasuk dalam disabilitas? Berarti yang mempunyai BPD ada kecacatan permanen. Kayaknya kalau aku jawab gini deh. Ini nanya BPD soalnya sis. Jadi Ya gini, ya. ya kamu juga tentu kan bisa bisa nanti bantu aku untuk menerangkan. Oh. Secara umum itu kalau definisi dari disabilitas itu kan sendiri itu adalah kayak ketidakmampuan kita ini kayak untuk melakukan apapun itu ya secara tertentu gitu, untuk melakukan aktivitas tertentu secara seperti layaknya orang-orang biasa gitu. Juga penyandang disabilitas ini kan nggak hanya mereka yang punya keterbatasan fisik gitu ya, karena yang namanya disabilitas mental itu antara lain ada disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual ya kan. Jadi setiap kesulitan untuk kayak kita berinteraksi untuk kayak berpartisipasi dalam apapun itu, pekerjaan atau juga sekolah, terus kita bermasyarakat dalam waktu yang cukup bisa dibilang cukup lama gitu ya, ya itu juga udah bisa dibilang disabilitas gitu. Kalau itu dari aku sih. Kalau menurut kamu gimana tuh sis? Kenapa orang-orang dengan kesehatan mental lah ya kita sebutnya ya, kenapa orang-orang dengan kesehatan mental bisa disebut sebagai disabilitas? Kan tadi sepertinya kalau dilihat dari pertanyaannya, anggapannya bahwa disabilitas itu adalah uh, sesuatu yang atau seseorang yang mengalami kecacatan permanen gitu kan pada dirinya gitu kan. Sebenarnya Physically. kalau sebenarnya kalau disabilitas mental
entah itu BPD atau DID, di apa bipolar dan yang lainnya, schizophrenia dan lain-lain itu sebenarnya bukan 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 cacat permanen ya. Jadi bukan cacat permanen atau bukan gangguan permanen, tapi ada fase gangguan tertentu yang kemudian pada saat fase gangguan itu sedang sedang muncul gitu kan, sedang muncul fungsi sosial kita itu mungkin pada saat itu terganggu gitu, fungsi sosial kita terganggu. Tetapi ketika kita stabil kembali, jadi pada fase yang kemudian stabil kembali gitu kan, fungsi sosial kita itu kembali, jadi kita berfungsi lagi secara sosial gitu. Jadi bukan kemudian disebut dengan cacat permanen, dan disabilitas di sini sebenarnya juga bukan 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 lebih penyebutan untuk cacat ya, bukan penyebutan hanya untuk cacat aja gitu, bukan hanya cacat secara fisik atau apa gitu kan ya. Jadi disabilitas itu ada disabilitas mental itu ada fase-fase tertentu yang kemudian ketika kita mengalami kekambuhan gitu kan, fungsi sosial kita mungkin agak terganggu, tetapi ketika fase itu sudah mulai stabil, kita secara sosial sudah bisa berfungsi kembali, maksudnya sudah bisa bekerja kembali, sudah bisa berpikir jernih lagi, sudah bisa makan mandi dengan teratur seperti yang lainnya aja gitu. Normatif produktif lah ya istilahnya ya. Normatif produktif. Gusman. Fungsi normatif produktifnya itu berfungsi gitu loh. Jadi dalam kehidupan manusia seperti itu gitu. Makanya sebenarnya bukan permanen sih kalau menurutku, karena permanen itu kan berarti dia tidak pernah ada fase stabil kan. Jadi kalau disabilitas fisik nih misalkan, mohon maaf kayak misalkan tunarungu gitu kan, dia permanen. Jadi nggak ada fase di mana tiba-tiba menjadi tidak tunarungu gitu. Tapi kalau disabilitas mental ini kenapa tidak disebut permanen gitu kan? Tidak disebut sebagai cacat permanen karena ada fase tertentu gitu kan, ada fase di mana kita memang sedang tidak bisa berfungsi secara sosial, dan ada fase kemudian yang kita ketika stabil secara sosial kita berfungsi kembali gitu. Gitu sih. Oke, sis, I think the time is a little bit in a rush ya. Aku pengen kamu cerita ke kita, sekarang kamu ini lagi punya kegiatan apa aja, mungkin kamu juga bisa promosikan di sini. Semua kegiatan kamu sekarang kamu lagi ngapain aja? Kalau aku sih kegiatanku hari-hari ini aku lagi menikmati lagi menikmati kehamilan. Satu, terus aku memang mengurangi banyak kegiatanku berkegiatan di luar rumah sama berkegiatan ini selain karena pandemi juga karena kondisi kehamilan trimester pertama satu. Terus yang kedua memang kami baru selesai secara administratif gitu kan di komunitas kami, di yayasan kami gitu. Jadi kegiatan kami lagi menyusun rencana-rencana rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk beberapa bulan ke depan gitu. Untuk hari-hari ini kegiatan kami gitu. Jadi kami masih berkegiatan di internal komunitas gitu. Dan ada beberapa. Oke, yang di Indonesia apa yang pijar? Yang pijar. Di ID kan ada di dalam pijar juga sama. Kalau di ID sih, kalau di ID kita lagi ada peer group ya setiap bulan sebenarnya. Jadi setiap bulan tuh kita mengadakan peer group gitu kan, yang bekerja sama dengan Golden Space Indonesia, jadi namanya Ruang Cahaya gitu, tempat kami berpeer group dengan DID Indonesia gitu. Gitu sih. Oke, kalau gitu can I have your last word untuk episode kali ini di program Curmingnya KBPD Indonesia? Bisa kasih kalimat-kalimat atau jangan atau motivasi or whatever it is dari kamu untuk yang terakhir before we close this episode. Ya, kalau aku sih lebih, ayo mari cintai diri kita sendiri dan jadi support system untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalian jangan pernah merasa bahwa nggak ada orang yang mendukung kita, terus kemudian kita terpuruk gitu. Nggak perlu seperti itu. Tapi kita sendiri juga bisa menyelamatkan diri kita sendiri gitu sih.
Jadi support system Super. untuk diri kita sendiri. Oke, Oke, gitu. Siswela, terima Oke, kasih bro. untuk kolaborasinya malam ini. Aku mewakili komunitas ya. Berterima kasih juga kita dan untuk yang lain sahabat-sahabat BPD semuanya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan live malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Sis, sukses untuk semuanya yang kamu lakukan. Oke. Jangan lupa ajak Semuanya. kerjasama ke BPD Indonesia ya. Iya, Kalau gitu kita thank lanjut you nanti juga. kita lanjut di Thank you telepon udah diajak ya. I love you kolaborasi. sis. Oke, dadah. Dadah. Yuk.